Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak cerita tentang Nabi Yusuf. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sekarang simak baik-baik ya ceritanya. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi dorongan saudara-saudaranya lebih kuat.
dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Nah, itu tadi anak-anak kisah tentang Nabi Yusuf. Sekarang kalian sudah tahu kan keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf? Benar sekali. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah kesabaran dan keikhlasannya dalam menghadapi cobaan dan ketakwaannya kepada Allah. Anak-anak, Ustazah harap setelah kalian mengetahui kisah Nabi Yusuf ini, kalian juga dapat menerapkan sifat sabar, ikhlas, dan bertakwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kamu juga bisa belajar tentang kisah Nabi Yusuf dari sumber-sumber yang lain. Semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.